Kita tidak dituntut oleh agama untuk menjadi kiai, jadi ustadz, tidak. Tapi kita muslim dituntut ngikut Rasul, tabligh, menyampaikan kebenaran Islam kepada orang. Karena itu ngaji harus bawa pulpen, bawa buku. Supaya apa? Supaya kita bisa tabligh. Rumusannya, bila kita tidak bisa menjadi lampu mercusuar yang berdiri di atas menara menyinari berbagai wilayah-wilayah, setidaknya dengan ngaji tabligh ini kita harus bisa menjadi lilin yang bisa menyinari sekitaran rumah kita. Anak bini kita harus tahu, walaupun orang lain nggak tahu. Muslim begitu. Agak majuan. Kasihan yang sholat, berbagi tempat buat yang sholat. Majuan duduknya, redoin. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-salisu at-tablighu. Adapun sifat wajib Rasul yang ketiga yaitu tabligh. Wa ma'nahul isalu. Arti tabligh yaitu menyampaikan. Wal muradu annahum ballagu jami'a ma amarahumullahu bitablighihi lil khalqi ahsana tablighin i'tiqadiyan kana aw amaliyan. Yang dimaksud dengan tabligh yaitu bahwa para rasul ballagu yaitu menyampaikan mereka akan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikannya kepada makhluk, ahsana tablighin dengan sebaik-baik penyampaian, i'tiqadiyan kana au amalian yaitu keyakinan adalah yang diperintahkan atau amaliyah. Wa yastahilu alaihim kitmanu syai'in mimma umiru bitablighih. Dan mustahil atas para rasul oleh menyembunyikan sesuatu dari apa yang mereka diperintahkan bitablighihi untuk menyampaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita masih membahas tentang sifat-sifat wajib Rasul. Di dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terkandung 9 sifat wajib. 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, 1 sifat jaiz Rasul. 4 ditambah 4 tambah 1 sama dengan 9. Bila disebut Rasulullah, dari Nabi Adam sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 sifat wajibnya. Yang ketiga dari 4 itu adalah tabligh. Seorang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa para rasul itu
memiliki sifat namanya tabligh. Akal sehat manusia tidak menerima, sulit dimengerti bila Rasul itu menyembunyikan ajaran. Sebab kita kalau mau mengutus orang untuk menyampaikan pesan kita, kalau yang nyampein tuh kagak nyampein, enggak mungkin kita jadikan utusan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mau menyampaikan pesannya kepada makhluknya, maka Rasul ini adalah muballigh, orang yang menyampaikan pesan. Maka wajiblah Rasul itu, karena dipilih oleh Allah untuk tabligh, wajib menyampaikan seluruh yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Jadi perintah Allah ini ada 3 pada Rasul. Ada yang dilarang disampaikan, ada yang dikasih opsi, boleh sampein, boleh tidak, ada yang wajib disampaikan. Maka para Rasul itu wajib kita yakini seyakin-yakinnya, mereka itu semuanya menyampaikan apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh mereka untuk menyampaikan kepada kita manusia dan jin, untuk disampaikan pesan-pesan Allah. Karena yang wajib ibadah tuh bukan manusia doang, jin juga wajib ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul insa jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu dicipta untuk ibadah. Maka Rasul ini tablighnya bukan saja sama manusia, tapi juga sama jin. Jin sama, disuruh sholat 5 waktu, kalau enggak sholat dosa, kalau sholat ya dapat ganjaran. Puasa Ramadan sama, kudu ngaji wudu, ngaji sama aja, sama. Jin kayak kita suruh sholat. Bedanya kalau jin mau dari berojol sudah disuruh sholat. Lahir tuh jin jam 11 siang, dohor udah wajib sholat. Kalau jin beda sama manusia, mulai disuruh umur 7 tahun, 10 tahun kalau tidak ngerjain disentil, pastinya 15 baligh. Karena manusia dari lemah dulu. Kalau jin mah kayak ayam, jin baru lahir ayam bisa jalan nggak? Jin begitu, baru lahir bisa jalan. Maka jin mah dari mulai berojol sudah disuruh sholat biasa. Jin setinggi-tingginya derajat jin, serendah-rendahnya derajat manusia. Paling rendahnya manusia ama paling tingginya jin, masih tinggian manusia. Ada yang nanya, jin ini boleh dijual belikan enggak? Ada yang boleh, yang mereknya Lea sama Levis.
itu jin boleh dijual belikan. Boleh nggak? Boleh. Ada yang ditakuti sama jin? Ada. Siapa tukang permak? Menerima permak jin, ngeri juga. Takut diapain? Dipermak ya. Jin merek Lea. Jin serusan. Quran turun, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi. Seterusnya itu bagaimana jin ngaji Fatihah biasa. Panjangnya kita nggak usah pikirin jin aja gak mikirin kita. Begitu. Kita memikirin manusia. Anda boleh baca kitab Akamul Marjan tentang peri kehidupan jin. Jadi saya pada bukan bagian itu ngajarinnya. Begitu ngajarin manusia aja saya. Maka Rasul itu diwajibkan oleh Allah untuk tabligh karena karakter sifat yang melekat pada Rasul itu menyampaikan. Kalau tabligh itu beda sama dakwah. Tabligh itu bukan dakwah. Panjangnya besok aja dah. Ada dakwah, ada tabligh, ada ceramah, ada taklim. Ini beda-beda. Yang wajib itu Rasul itu tabligh. Tabligh lebih khusus dibanding dakwah. Kalau ngomong tabligh, enak enggak enak kudu disampaikan. Tabligh enggak enak, iya, karena perintah kudu jalanin. Itu namanya tabligh. Meski pada persoalan dirinya. Di Quran, saudara, ada surat namanya surat Tahrim. Pada juz 28 akhir habis Tahrim ini juz 29 Tabarak. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai sang nabi, mengapa Anda haramkan sesuatu yang Allah halalin semata-mata mengharapkan disenengin istri? Nabi itu suka madu odeng, asal. Tahu madu? Nah, ada yang asli, ada yang tidak. Madu yang asli itu kalau dibawa ke rumah, piring pecah, gelas pecah, pintu hancur, tuh namanya madu asli. Kayak paham aja imam kita ini. Madu suka Nabi, asal bahasa Arab. Madu odeng dari tawon. Di antara istrinya Rasulullah tuh Sayyidatuna Hafsah, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu kurang suka sama madu. Kan manusia tabiatnya berbeda-beda. Ada yang gak doyan duren, ada yang gak doyan daging ayam, nggak ada orang daging sapi.
gitu. Ada yang doyannya tempe, tahu kurang suka, ada yang sukanya tahu tempe kurang, begitu. Beda-beda orang. Beda. Enggak kayak kita umumnya. Kita si perut asbak apa aja masuk. Asbak. Puntung samsu masuk. Puntung apa aja masuk. Tapi umumnya orang ada yang didoyanin, ada yang tidak. Siti Hafsah tuh tidak suka madu. Ketika Nabi habis minum madu, pulang ke rumah Siti Hafsah, emang gilirannya di rumah Ibunda Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Lalu Nabi, biasa adatnya Nabi cium istri. Maka kemudian ke Siti Hafsah, apa ini? Lengket-lengket begini. Kata Nabi, madu. Kata Siti Hafsah, neng enggak suka. Kata Nabi, mulai hari ini madu haram. Itulah namanya surat tahrim. Mulai hari ini madu haram. Karena sifatnya Nabi itu tabligh, sampai teguran dari Allah untuk beliau. Ya ayyuhan nabi, wahai sang Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa anda haramin madu yang Allah halalin? Tabtaghi mardota azwajik, karena mengharapkan disenengin istri. Enggak boleh, kata Allah, jangan. Anda jangan bilang haram. Mulai hari ini saya tidak minum madu. Begitu. Jangan haram. Sebab kalau haram jadi hukum. Madu jadi haram. Begitu. Tapi begitulah sayangnya Nabi sama keluarga. Saya nggak paham teman-teman ini mau nyontoh ini apa enggak gitu. Jadi waktu nyium istrinya, saudara, karena istrinya bukan dari Betawi, dari Jawa, dicium. Istrinya dari mana? Oh, dari Betawi juga. Dari Jawa istrinya. Dicium pagi-pagi sama lakinya. Bang, bawa apa ini? Jengkol. Emang biasa kalau pagi-pagi makan nasi uduk sama semur jengkol. Neng nggak suka ini baunya. Mulai hari ini jengkol haram. Ada nggak yang kayak begitu? Tuh kagak ya. Kagak. Mau nyontoh Nabi enggak. Dia malah jawab, lu suka mau kagak suka nih bau jengkol, ini dari nenek moyang gua, emang udah begini gua. Daripada gua suruh berhenti, mendingan bubar nih rumah tangga. Tuh kalau kita sampai kayak begitu tuh. Nabi enggak, Nabi enggak makan madu airnya, enggak minum madu. Ditegur oleh Allah. Kan Nabi diomelin ya sama Allah. Karena sifatnya tabligh sampaikan. Tabligh sampaikan. Teguran itu turun tuh ayat itu. Surat Tahrim. Jangan begitu. Jadi hukum. Begitu. Jadi Nabi enggak makan, yang Nabi istrinya enggak suka. Begitu. Kalau gitu enggak. Begitu. Itu tabligh namanya. Tabligh. Dan tablighnya Nabi kepada makhluk tuh ahsana tabligh. Paling cakep cara tablighnya Nabi. Cakep. Di dalam tablighnya
Dan ini penting orang yang bergelar mubaligh ini kudu tahu. Nanti kita bedah pada berbicara dalil. Nabi itu cakep kalau tabligh. Ada orang datang sama Nabi di hadapan para sahabatnya. Nabi, saya ini tertarik sebetulnya, ya Muhammad, begitu. Saya tertarik dengan ajaran kau ini. Ajarannya menarik, cakep. Ajaran kau ini manusiawi, memanusiakan manusia supaya duduk pada derajat manusia. Kau ini cakep ajaran kau. Saya tertarik, pengen masuk Islam. Cuman saya punya syarat. Sebab saya ada hobi yang sulit saya tinggalin. Boleh nggak saya masuk Islam, tapi syarat saya nggak boleh ditinggal hobi saya. Saya ini hobi main perempuan, sama judi, sama mabok. Ini paketnya nih. Wa ali wa sahbi ajmain. Buat saya doang, khusus buat saya. Boleh main perempuan, boleh mabok, boleh minum, boleh itu judi. Buat saya doang, khusus. Jangan larang saya main perempuan, jangan larang saya judi, jangan larang saya mabok. Buat saya doang. Itu ada sahabat yang model kayak begini, gak usah masuk Islam, ngotor-ngotorin aja di Islam aja banyak. Kalau gini nambah-nambahin lagi. Tapi Nabi itu tablighnya cakep. Bagaimana? Buat saya khusus, saya doang. Boleh minum, boleh judi, boleh mabok. Kata Nabi, ente syaratnya 3. Saya minta 1 aja syaratnya. 1. Boleh ente Islam, yang penting ente jangan bohong, amanah. Kata dia, 3 syarat sama 1, cuman gak bohong. Deal dah, deal. Ikut family 100. Deal. Begitu. Deal. Syarat 3 sama 1 masih menang. Baik. Islam. Suka Islam. Bagus Islamnya. Ibadah rajin. Kemudian itu ketemu teman lama. Kan godaan orang ngaji begitu. Lagi enak-enak ngaji, ketemu teman lama, diajak nongkrong, nggak enak, nolaknya, mana gratis lagi. Pray dulu dah, sekali mau kan nggak apa-apa, solider, begitu. Ngaji, gangguan orang ngaji. Dia akhirnya main ke tempat, lihat Keramat Tunggak udah tutup, Millennium, dari pinggiran. Dia duduk sama perempuan, udah dibayar perempuan. Pas mau masuk kamar dia mikir, saya bagaimana ini ya? Kalau saya terusin main perempuan ini, kalau ketemu Nabi ditanya, kamu zina enggak? Kalau saya jawab saya zina, saya dirajam. Lah dirajam udah berkeluarga, berzina hukum Islam. Ngaku. Lemparin batu sampai mati hukum Islam. Kalau bilang kagak, saya bohong. Kan janjinya nggak boleh bohong sama Nabi. Mana udah saya bayar.
DP kan nggak boleh dipulangin. Enggak jadi. Daripada bohong sama Nabi, tinggal biarin dah. Temu lagi teman tukang mabok, begitu lagi. Kalau saya minum, saya dicambuk 100 kali. Kalau saya bilang kagak minum, bohong sama Nabi. Enggak ada. Malu dipesan buat tahun baruan. Enggak jadi, udahlah duit pakai dah. Begitulah dia sampai akhirnya dia ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Nabi kau ini hebat. Apanya? 1 syaratmu, tapi nyusahin 3 syarat. 1 doa lagi bikin susah. Jangan bohong. Hebat. Hebat. Tablignya Nabi tuh begitu. Begitu. Islam bagus. Ada yang datang sama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tablignya Nabi. Saya tertarik dengan ajaranmu. Bagus. Cuman hobi saya main perempuan. Saya susah. Kalau pesawat terbang makin tinggi, makin nggak kelihatan. Lerok makin tinggi, makinan kelihatan. Jangan dicatat. Saya nggak kuat kalau udah perempuan, udah beneran aja. Nggak kuat saya. Udah perempuan. Yang lain mah kuat dah. Saya pengen Islam. Tapi buat saya jangan dilarang berzina. Dia zina doang, nggak 3. Ini. Kata Nabi, baik. Syahadat. Islam. Udah Islam, Nabi tanya. Kata Nabi, kalau kamu berzina tuh sama laki sama perempuan. Iya sama perempuan lah, gila mau adu batang. Perempuan. Saya mau tanya, bagaimana kalau anakmu ada yang nidurin orang lain, anak kandungmu? Saya bunuh dia. Udah ngacak-ngacak kehormatan anak saya. Seumpamanya kalau ibumu, apalagi ibu kandung saya, kalau ada yang macam-macam memperkosa, nidurin ibu kandung saya penggal ya. Saudaramu, kakakmu, adekmu, empokmu, adekmu, sama. Maka kata Nabi, perempuan yang kau tiduri bisa saja dia anak daripada bapaknya, bisa saja ibu dari anaknya, bisa saja saudara dari kakak dan adiknya. Mereka juga sama. Bila kamu pengen bunuh dia, mereka juga sama pengen bunuh kamu. Jangan nangis. Dia sadar, iya juga ya, saya nyakitin orang juga. Nidurin itu bisa anaknya orang, kalau tahu bapaknya kayak apa. Doain Nabi biar saya kuat. Didoain Nabi biar dia tidak berzina lagi. Doain. Tablignya Nabi cakep. Di dalam tabligh itulah ahsana tabligh, sebaik-baiknya tabligh. Kewajibannya tidak maksa. Keliru kalau Islam tuh maksa pakai pedang lah untuk Islam. Nggak ada. Kewajibannya cuma tabligh. Di Yasin aja ada. Wa ma'alaina illal balagul mubin.
Tidak ada kewajiban atas kami, kata para rasul, kecuali tabligh yang nyata, menyampaikan. Urusan nurut dan tidak nurut itu bukan urusan rasul. Ibadah tidak ibadah bukan urusan rasul. Dia menyampaikan apa yang Allah wajibkan untuk disampaikan. Dan ini pentingnya sebagai mubaligh. Balighu anni walau ayah. Nabi sendiri, ayo pada tabligh. Kita tidak dituntut oleh agama untuk menjadi kiai, jadi ustadz, tidak. Tapi kita muslim dituntut ngikut Rasul, tabligh, menyampaikan kebenaran Islam kepada orang. Karena itu ngaji harus bawa pulpen, bawa buku. Supaya apa? Supaya kita bisa tabligh. Rumusannya, bila kita tidak bisa menjadi lampu mercusuar yang berdiri di atas menara menyinari berbagai wilayah-wilayah, setidaknya dengan ngaji tabligh ini kita harus bisa menjadi lilin yang bisa menyinari sekitaran rumah kita. Anak bini kita harus tahu, walaupun orang lain nggak tahu. Muslim begitu. Maka ngaji harus dicatat supaya kita jangan pakai alibi. Pulang dari majelis ditanya sama bininya, "Bang, ngaji apa?" Dia melotot, makanya jadi wadon. Ngaji jangan kagak ngaji. Orang kagak ngaji kagak bisa dah. Orang ditanya ngaji apa, dia muter-muter. Jelasin aja tadi ngaji apa. Di majelis fardu wudu sampein. Oh, kalau selama nama bini batas sampai. Itu begitu ngaji itu. Begitu. Maka perlulah kita mencatat supaya kita bisa bertabligh. Enggak mesti jadi kiai. Tabligh itu enggak mesti. Tiap muslim dituntut untuk tabligh. Bininya tidur, subuh, siang dia kerja kantor, mau tahun baruan lembur, malam biarin dah. Ini namanya suami jahat. Tidur, bangunin. Siang capek. Anaknya pulang kerja malam, tidur. Subuh, bangunin. Siang capek, dia lembur dari kantornya, biarin dah tidur. Ini namanya orang tua jahat, paling jahatnya manusia. Kok kenapa dikata suami jahat? Kagak bangunin, kan kasihan. Bukan, itu kata nafsu kasihan. Kata agama, bahasa lainnya begini, ya Allah, saya senang, saya ridho, saya ikhlas bini saya kau masukin ke neraka. Karena itu saya tak bangunin. Begitu orang tua anaknya tidur, sianan, mana kontrakan yang bayarin dia lagi. Sianan tidur. Enggak dibangunin, itu sama dengan ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, anak saya ini nih masukin ama engkau ke neraka, saya ridho. Karena itu saya enggak mau bangunin subuhnya, biar kau masukin ke neraka ya. Saya ridho, biarin jadi ahli neraka. Orang tua paling jahat. Bangunin, udah dibangunin, dia enggak mau. Tabligh kita udah beres. Karena tabligh itu tidak wajib mubalagh alaih, yang mendengarkan nerima. Mau ngikut enggak, sampein aja.
Sekarang kan medianya banyak, ada HP, WA, tulislah, udah zuhur, udah asar, nih taklim, tulis. Daripada nge-share yang enggak, begitu. Yang manfaat, dan itu kita tugas. Balighu anni, umatku sampaikan, tabligh pada tabligh. Maka kita nggak boleh nggak tabligh, harus tabligh, sampaikan ajaran, tapi dengan cara yang sehat dan bermanfaat. Ahsana tabligh, ada ilmunya, ada kriterianya. Supaya apa? Supaya kita nggak usah mengislamkan non muslim ketinggian, mengislamkan kita aja, supaya kita benar-benar menjadi muslim yang sesungguhnya dan bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ini tabligh sama diri sendiri. Kita belajar tauhid nih supaya kita menjadi mubaligh, minimal sama diri dan keluarga. Nggak usah lampu mercusuar kemana-mana, paling tidak jadi lilin menyinari keluarga ya, lampu kecil begitu. Kita ngaji harus. Muslim dituntut untuk tabligh, menyampaikan ajaran. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Yang kita ngaji sampaikan lagi. Ini yang nggak bisa diukur, ganjaran ngaji gedenya kayak apa, nggak bisa diukur. Ngaji itu. Makanya kata Ibnu Umar, sahabat Nabi, Anda duduk di majelis ilmu sekali, Anda duduk di majelis zikir 70 kali. Ganjarannya gedean di majelis ilmu sekali. Sekali. Kenapa? Karena ilmu itu identik dengan tabligh. Zikir itu identik dengan kitman, dengan disembunyiin. Beda. Contoh, ada orang dari maghrib sampai isya, dia baca Quran. Alhamdulillah karena dia fasih lancar, dapatlah 3 juz maghrib sampai isya. Ada orang haji maghrib sampai isya, dia cuma dapat satu ngaji itu, bahwa buang angin wudu batal. Dapatnya tuh. Pulang nih dari masjid 2 orang nih, dua-duanya dongeng. Saya tadi baca Quran di masjid, sik banget, 3 juz. Riya namanya, riya. Namanya riya. Pamer-pamer ibadah. Yang satunya, jadi kalau kentut tuh ya punya wudu sama istrinya, sama temennya, batal. Itu namanya tabligh, bukan riya, menyampaikan aja. Didongenginnya dapat pahala. Itu ngaji habis ngaji bikin status ini, niatnya tabligh, ganjaran gede. Apanya? Begitu. Jadi bikin status itu yang manfaat. Itu mau bikin nulis status di WA-nya, lapar nih, mana kenyang, ke warteg, nggak usah pakai ditulis, warteg makan aja masuk, kenyang, nulis makanya. Ilmu tuh tabligh. Maka sifat Rasul itu tabligh, karena kita ngaji Rasul tabligh, maka kita pun juga kudu tabligh.
tiap-tiap kita nih kudu menyampaikan ajaran agama dari hasil ngaji kita sebisa kita. Ya saya mah bisanya Yasin, ajarin orang lain Yasin. Karena kita bisanya tahlilan, ajarin tahlilan. Jangan enggak, ajarin. Itu mada anak muda, baji, ajarin dong. Saya ini biar bisa mimpin tahlil. Apaan? Ajarin tahlilan. Lu ntar jadi saingan gua lagi. Begitu kata dia. Gitu. Orang bisa. Ya kalau nanti baji ini mati, kagak ada yang bisa tahlilan. Udah belum? Jadi gatel saya. Enggak ada yang bisa, wong kagak diajarin. Ajarin. Biar orang tuh bisa. Gara-gara kagak diajarin, akhirnya tuh tahlilan baca Yasin wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini kan enggak ngaji masalahnya. Kalau shadaqallah itu mananya saya berhenti baca Quran. Lah kulhu itu Quran. Kulhu itu Quran. Kalau shadaqallah Anda a'udzu lagi. Kalau shadaqallah pindahnya ayat surat ke surat, yang diajarin takbir. Wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mau pindah dari surat ke surat. Cara pindah tuh bukan shadaqallah. Ada nggak kalau tahlilan tuh habis itu turja'un shadaqallahul azim? Gara-gara kagak ngaji. Kan jadi ribet. Yang kayak begitu pakai sorban 15 meter usrad. Ya kan ngaji. Habis hadarat ya kan. Hadarat. Bina hadaratin Nabi. Sampai almarhumnya Indun ila ruhi Indun. Khususnya ruhi Indun binti Ahmad. Al-Fatihah. Baca Fatihah. Ladhalin amin. Baca Yasin. Begitu. A'udzubillah. Kan tadi udah Fatihah itu Quran. Mau Fatihah aja a'udzu mah. Kan kata Allah wa idza qara'tal qur'ana, kalau Anda mau baca Quran, baca a'udzu, itu Fatihah itu Quran. Ladhalin amin. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yasin. Enggak a'udzu lagi. Wong Fatihah. Ada nggak yang a'udzu lagi? Ini saya curiga yang nyengir-nyengirin, jangan-jangan. Ini gara-gara kagak diajarin. Tapi masih mending lah. Begitu ya kan, masih mending. Begitu. Ada yang lebih parah, kagak bisa. Mondok melama, tahlilan nggak bisa. Begitu. Ini bagaimana? Dia bingung. Ya, untungnya aja masyarakatnya nggak ngerti. Dia doa, masyarakatnya doa arwah. Gimana itu doa arwah itu? Namanya nggak pernah mimpi. Akhirnya dia doa, Allahumma inkana durenan wa kokosan wa rambutan. Amin aja. Padahal bukan tanwin, nama buah-buahan. Durenan, kokosan, rambutan. Jadi kita nih harus belajar biar tabligh. Yang bisa Quran, ajarin Quran, ajarin. Tapi kudu aksana tabligh kalau jadi guru Quran. Kalau enggak repot.
Pertama ngaji, yang ngaji Quran majelisnya banyak, ada 100. Baru 3 kali ngaji, tinggal atuh muridnya, berhenti. Ini gara-gara kurang pandai tabligh. Ada nggak yang madis Qurannya kayak begitu? Itu namanya kurang pandai. Tablighnya, bukan Qurannya. Karena tabligh ini ada aturan. Biar kata engkong-engkong, kalau dia udah ngaji mau tetap bocah. Orang ngaji itu namanya bocah ngaji. Biar kata engkong-engkong, dilu saja, ya Allah kong, cakep amat, girang dia, gitu. Kita benerin langsung Fatihah pengen rapi, alhamdulillah ngalamin. Kita benerin, jangan ngalamin kong. Jangan. Dia bilang, ini bini gue kagak pernah nyalain gue dari dulu, apalagi anak-anak gue. Iya tahu karuan aja, lu kan jagoan, ngeri juga. Kalau gue kan gurunya, begitu kata dia. Nggak bisa, pelan-pelan. Kalau salah 1-2 dimaklumi aja. Ini idgham belum benar, ntar juga ketemu idgham lagi besok. Sekarang yang benar idhar dulu. Idhar hurufnya banyak, ya udah 1 dulu. Cara ngajar tuh begitu. Kalau langsung Fatihah sampai bisa, sampai fase 40 hari nggak bisa, berhenti. Jadi tabligh ini harus benar. Paham nggak? Ya udah, kalau udah paham, saya nyari paham aja. Mau ditutup. Ada yang ditanya silakan. Dari materi ini atau di luarnya.